Salve saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, aku bernama Stella Jaya. Dalam renungan audioku kali ini akan membawakan tema tentang polosnya kamu. Judulnya itu polosnya kamu. Ayatnya diambil dari 1 Korintus 13. Lupa ayatnya berapa, kira-kira kayak gini bunyinya. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak. Tetapi setelah aku dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Dalam cermin, kita melihat suatu gambaran yang samar-samar, tapi nanti kita akan bertemu muka dengan muka. Sekarang memang aku mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang terbesar di antaranya ialah kasih. Selamat mendengarkan. Ya, judul ini renungan audio kali ini adalah polosnya kamu. Aku teringat dengan kata-kata ini. Aku sangat suka dari perikopnya ini. Nah, aku pernah nulis juga di renungan blog aku yang judulnya polosnya kamu, jadi aku terinspirasi dari situ ya. Seringkali bagi anak-anak yang belum mencapai tahap dewasa perlu pengarahan secara khusus dari orang tuanya ya. Misalnya nomor 1 nih poinnya. Ini aku bentuk seperti poin-poin agar lebih mudah dimengerti dan mendengarnya lebih mudah ya. Poin nomor 1, gak semua hal bisa kita ceritakan ke orang lain. Misalnya tentang rahasia finansial orang tua kita. Misalnya tentang masa lalu seseorang, misalnya di kerabat keluarga saudara kita. Atau misalnya tentang rahasia-rahasia lainnya. Misalnya tentang kehidupan teman kita ya. Atau hal-hal khusus lainnya. Jadi kita harus berhati-hati dalam bicara, bertindak, berkata-kata, bersikap terhadap orang lain. Dan juga poin yang kedua ya, menjadi anak-anak itu biasanya kan polos ya, tapi bukan berarti kita selalu bisa percaya akan segala hal. Misalnya tentang berita-berita yang beredar di internet, itu beritanya hoax atau bukan, beritanya betul atau bukan bisa dicek secara langsung ya. Maksudnya ada link-link tertentu yang bisa membuktikan yang udah resmi itu beritanya yang mana, yang belum yang mana maksudnya gitu. Udah gitu kita gak bisa terlalu percaya sama semua orang, karena kalau pemikiran anak-anak seperti kita ini ya, kan itu maksudnya polos, jadi gampang percaya sama orang. Sedangkan orang yang di luar sana, di luar dunia sekolahmu itu ada banyak, bukan cuman teman-temanmu saat ini. Kan kamu itu belajar di lingkungan studi ilmiah, masih banyak yang baik-baik masih ada dalam pengawasan guru. Kalau misalnya di luar sana ada orang yang kelihatannya baik, tapi ternyata di belakang kamu itu bisa jadi tidak baik, atau bahkan melukaimu atau menyakitkanmu, atau misalnya menjatuhkanmu. Jadi kamu harus hati-hati. Nanti kalau kamu udah jadi dewasa, kamu udah berpisah dari orang tuamu, kamu harus bisa mengambil sikap, bergaul, dan memilih teman yang mana yang jadi teman akrab kamu atau bukan. Karena kalau misalnya kamu kenal dengan orang yang salah, kamu bisa berakibat yang tidak baik maksudnya. Maksudnya kamu bisa keserang balik dari dia tanpa kamu ketahui, tanpa kamu siap, tanpa kamu duga ya. Poin yang ketiga, sebentar aku mikir dulu ya. Menjadi polos itu bukan berarti tidak tahu apa-apa, tidak mengerti apa-apa. Misalnya jarang baca buku, misalnya sejalan dengan waktu kamu udah gak sekolah lagi nih, kamu udah lulus kuliah ya, udah masuk ke dunia kerja, kamu udah sibuk. Nah itu gimana caranya biar tetap punya ilmu pengetahuan, sedangkan ilmu pengetahuan, berita, dari buku, nilai-nilai kesehatan, nilai moral, nilai rohani itu ya, firman Tuhan jangan sampai dilupakan ya. Jadi sejauh mana kita tetap bisa belajar, fokus baca, mempelajari lagi hal-hal yang baru. Kalau misalnya
di sekolah itu kan kita masih ada kewajiban harus ada ulangan. Tapi kalau misalnya kita udah lulus kuliah, lulus studinya kita ya sampai S3 sekalipun, misalnya kalau kita udah lulus, kita nggak belajar lagi, itu bagaimana Tuhan bisa memberdayakan kita? Karena Tuhan sangat memakai ilmu pengetahuan yang kita miliki untuk dikolaborasikan menjadi karya-karyanya dengan lebih lagi. Ini bukan hal rohani aja. Bisa juga dari ilmu atau pelajaran yang kamu pelajari sekarang, yang kamu raih gelarnya apa ketika kuliah kamu. Di situ kamu juga harus kembangkan, karena ini ada iklan. Sebentar. Bukan makanan yang menyebabkan ngilu, Ya, di post dulu. tapi gigi sensitif. Atasi dengan Itu kesalahan teknis, bisa diedit kok ya. Nah, ini apa namanya? Udah jelas ya. Jadi Tuhan memberdayakan pikiran kita itu karena kita baca. Seperti ayat Alkitab juga, murid-muridnya apa siapa, orang-orang nanya lu dari orang siapa gitu. Tuhan Yesus sering jawab, tidakkah kamu baca? Tidakkah kamu baca bla 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 gitu ya. Jadi Tuhan gak langsung serta-merta menjawab segala pergumulan dan persoalan hati kita atau hal-hal yang ingin kita tanyakan gitu. Bisa jadi ia memberdayakan pikiran kita karena manusia diberikan akal budi, iman juga bekerja lewat akal budi. Yang keberapa tadi? Keempat ya. Yang berikutnya yang keempat, aduh aku lupa ingat. Renungan polosnya kamu apa ya? Ya pokoknya itu dulu deh. Nanti aku baca lagi, aku siapin lagi renungannya. Demikianlah renungan aku kali ini. Semoga berkenan di hati kita. Semangat terus dan maju terus, pantang mundur. Amin.